Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dalam tutorial online Pendidikan Kewarganegaraan. Sama saya Eko Puji Sumaryanto, SPD MPD. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang integrasi nasional. Tujuan mempelajari materi inisiatif keempat, yaitu tentang integrasi nasional. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep mendasar tentang integrasi nasional. Yang kedua, memahami sejarah dan pengertian tentang integrasi nasional. Yang ketiga, menjelaskan tentang mengapa integrasi nasional menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, memaknai tentang integrasi nasional bagi masyarakat Indonesia. Yang kelima, menjelaskan dan menguraikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat terkait dengan ancaman dalam menuju integrasi nasional. Dan yang keenam, menerapkan integrasi nasional dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian integrasi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan nasional diartikan sebagai sifat kebangsaan berasal dari bangsa sendiri. Menurut Tani Reja dan kawan-kawan, integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Pengertian integrasi nasional atau national integration berakar dari suatu prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang ide persatuan di antara perbedaan. Integrasi nasional memiliki dua pengertian mendasar. Yang pertama adalah integrasi nasional secara politis, yang kedua integrasi nasional secara budaya. Integrasi nasional secara politis adalah upaya dan proses untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, politik, keagamaan masuk ke dalam satu wilayah teritorial bersama yang kemudian mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sedangkan integrasi nasional secara budaya yaitu proses untuk menyesuaikan nilai-nilai kebudayaan yang bermacam-macam sehingga mencapai kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam mewujudkan negara kesatuan. Kunchoro-Ningrat menyebut integrasi nasional dengan istilah integrasi suku bangsa dan kesatuan nasional. Integrasi nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dari konsep identitas nasional. Sejarah integrasi nasional. Proses pembentukan integrasi nasional dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek filosofis, di mana integrasi nasional merupakan dasar nilai untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam kehidupan di suatu negara. Yang kedua, aspek historis, integrasi nasional terbentuk karena suatu latar belakang sejarah yang sama yang dialami suatu bangsa. Misalnya, keterjajahan, penderitaan karena faktor eksternal seperti penjajahan. Kebutuhan akan kehadiran masyarakat yang lain yang nantinya membentuk suatu negara diperlukan persepsi, sikap, dan keyakinan untuk hidup bersama. Adapun nilai-nilai yang diintegrasikan adalah rela berkorban, kemandirian, dan patriotisme. Faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Yang pertama yaitu faktor pendorong dari integrasi nasional. Kesadaran bersama untuk hidup bersama dalam suatu wadah yang disebut negara Indonesia. Kesadaran bersama ini menjadi daya dorong untuk mewujudkan yang namanya integrasi nasional. Wujud dari integrasi nasional ialah menciptakan dan membangun suatu masyarakat yang sesuai dengan dasar nilai yang diletakkan. Dengan adanya kesadaran bersama, masyarakat untuk hidup bersama tanpa rasa curiga, ketakutan, dan mendominasi satu dengan yang lainnya menjadi penting. Kemudian yang kedua,
yaitu perasaan senasib dan seperjuangan. Perasaan senasib dan seperjuangan dalam konteks sejarah bangsa yaitu perjuangan melawan penjajah, menjadi modal dasar bahwa bersatu adalah penting untuk melawan penjajah. Aspek persatuan menjadi wujud nyata dalam mencapai kemerdekaan. Tanpa persatuan negara menjadi tidak merdeka. Pengalaman sejarah yang sama ini menjadi kunci untuk membangun falsafah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian yang ketiga, semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara melalui dedikasi dan pengabdian yang dilakukan sejumlah masyarakat, seperti gotong royong, kerja bakti, kerja sosial, dan kegiatan untuk memupuk persatuan dan kesatuan, baik di masyarakat maupun lembaga negara, dapat menjadikan nilai-nilai rela berkorban sebagai modal dasar membangun masyarakat. Kemudian yang keempat, kesepakatan nasional untuk mewujudkan negara. Wujud dari kesepakatan nasional ini adalah dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Menjadi ikatan nilai bersama membangun bangsa dan negara. Kemudian yang kelima, yaitu adanya perasaan cinta tanah air yang diwujudkan dari warga negara. Perasaan cinta tanah air yang dilakukan oleh masyarakat melalui cinta produk dalam negara. Memupuk rasa nasionalisme atau cinta tanah air sebagaimana yang dibangun oleh negara tetangga seperti Korea, Jepang, dan Perancis merupakan wujud sederhana komitmen masyarakat dan negara memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Misalnya, menggunakan bahasa Indonesia, memakai pakaian-pakaian nasional, atau melestarikan pakaian tradisional, menggunakan produk dalam negeri, atau mengonsumsi produk hasil pertanian dari dalam negeri. Kemudian yang keenam, faktor pendorong yang keenam adalah adanya keinginan bersatu. Kesadaran untuk bersatu menjadi hal yang penting untuk mewujudkan nilai-nilai bersama. Nilai-nilai bersama ini dapat berangkat dari keinginan untuk bersatu. Rasa untuk bersatu yang tinggi menjadi faktor pendorong untuk mencapai integrasi nasional di negara Indonesia. Faktor-faktor pendorong ini menjadi modal dasar mewujudkan integrasi nasional dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat dari integrasi nasional ini adalah yang pertama, kurangnya penghargaan akan keberagaman, timbulnya konflik yang menyebabkan menguatnya sentimen SARA. Sentimen SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan karena persoalan tiadanya penghargaan dan pemahaman yang utuh akan keberagaman yang ada. Kasus konflik antar etnis dan agama yang pernah dialami di Indonesia di beberapa daerah seperti Sampit, Poso, Mesuji, dan beberapa daerah lainnya menjadi indikasi bahwa kurangnya penghargaan akan keberagaman dapat menimbulkan perpecahan dan disintegrasi bangsa. Kemudian yang kedua, kuatnya paham identitas SARA, hubungan antar etnis, agama, ras, dan golongan yang kurang baik akan menyebabkan potensi konflik dan ketegangan di masyarakat semakin menguat. Indonesia pasca reformasi memunculkan gejala tersebut. Hubungan antar etnis dan golongan serta agama yang kurang harmonis menjadi persoalan di beberapa daerah. Paham identitas SARA lebih menonjol daripada paham kebangsaan, dapat menjadi faktor penghambat atau pemicu disintegrasi bangsa. Kemudian yang ketiga adalah ketimpangan sosial dan politik. Ketimpangan sosial dan politik menjadi daya dorong menghambat tercapainya integrasi nasional. Negara Indonesia yang luas dan majemuk terkadang belum maksimal tercapai karena persoalan ketimpangan sosial yang semakin tajam di masyarakat dapat menimbulkan iri hati dan sentimen terhadap kelompok lain karena persoalan ekonominya, yaitu antara si kaya dan si miskin, persoalan status sosial, dan kondisi politik yang tidak harmonis. Misalnya, muncul partai politik yang kehilangan rasa nasionalisme, semangat persatuan, menonjolkan kesukuan atau agama tertentu lebih unggul dan dominan. Dalam integrasi nasional memerlukan prasyarat yang perlu dipenuhi, yaitu yang pertama, kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan yang sama.
Untuk mencapai suatu yang satu dan berpersatuan diperlukan kesadaran bersama akan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Kesadaran ini tidak dapat bersifat individual, tetapi kesadaran ini dibangun atas dasar kesadaran bersama. Kesadaran kelompok untuk membangun tatanan masyarakat yang memiliki prinsip nilai bersama, yaitu membangun tatanan masyarakat yang sadar akan ideologi dan nilai-nilai bersama sebagaimana terdapat di dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, adanya konsensus bersama. Syarat tercapainya integrasi nasional karena ada konsensus bersama yang dilakukan dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat. Perlakuan yang adil, merata, dan tanpa diskriminatif menjadi nilai dasar untuk membangun integrasi nasional. Konsensus bersama ini juga mengacu pada nilai-nilai nasional yang bersumber pada nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, yaitu adanya nilai dasar bersama. Nilai-nilai dasar bersama yang dimiliki dalam kehidupan masyarakat dan bangsa muncul dari praktik kehidupan dan nilai secara nasional, diakui, dilembagakan, dan diletakkan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Dasar nilai bangsa Indonesia ialah Pancasila. Pancasila menjadi dasar nilai yang telah disepakati dan menjadi dasar dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Nilai dasar dalam kehidupan kebangsaan Indonesia mengacu pada sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara ideologis, proses pembangunan integrasi nasional dilakukan melalui program pelatihan terstruktur untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Orientasi integrasi nasional dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orientasi integrasi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk memberikan pemahaman dan nilai-nilai kebangsaan yang utuh. Persatuan Indonesia diwadahi dalam konsep dan bentuk negara yang dapat dilihat sebagai negara kesatuan, baik dari aspek teritorial maupun aspek politik. Integrasi nasional memiliki peran strategis dalam membentuk jiwa-jiwa masyarakat berbangsa dan bernegara yang bersatu. Orientasi integrasi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia diarahkan untuk membentuk kesadaran kolektif berbangsa dan bernegara. Kesadaran kolektif ini diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan sesuai dengan dasar falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sejarah dan kebudayaan nasional menjadi penting dalam integrasi nasional. Ini adalah beberapa contoh soal evaluasi ya untuk materi sesi 4. Berikut ini adalah faktor yang memperkuat integrasi nasional. Ya, kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawaban yang benar adalah rasa ingin bersatu. Kemudian yang kedua, wujud karya nyata dalam membangun integrasi nasional di masyarakat itu melalui apa? Ya, jawabannya adalah A, perilaku gotong royong. Kemudian yang ketiga, konsensus nasional sebagai dasar rujukan integrasi nasional adalah, ya, jawabannya adalah D, Pancasila. Berikut ini, soal yang keempat, berikut ini adalah salah satu unsur penunjang terbentuknya integrasi nasional. Jawaban yang benar adalah B, melestarikan kebudayaan nasional. Kemudian soal yang kelima, negara Indonesia menolak dan memerangi keberadaan Partai Komunis Indonesia, teroris, separatis, dan hoax atau hoax yang berkaitan SARA karena berdampak pada, jawaban yang benar adalah E, disintegrasi nasional. Ini adalah daftar pustaka dari materi media pembelajaran interaktif pendidikan kewarganegaraan. Bapak ambil dari bukunya Yainul Ittihad Amin, BMP Pendidikan Kewarganegaraan dari UT, kemudian bukunya Ahmad Jubaidi Kailan, judulnya Pendidikan Kewarganegaraan, penerbitnya Paradigma, kemudian buku dari Lasio dan kawan-kawan, BMP Kewarganegaraan, edisi kedua, penerbitnya adalah Universitas Terbuka, kemudian juga ada materi dari buku Pak Aristianti Nurwandani, tahun 2016, judul bukunya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Penerbitnya adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan dan Ristek Dikti.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semoga sukses.